Halo guys, sebelumnya video ini gue rekam pakai CCTV yang tersisa di studio di tanggal 24 Januari di jam 12 lewat. Di video ini gue mau nginfoin kalau kita nih studio Pricebook kena musibah. Jadi studionya kemalingan, brother, dan cuman CCTV ini doang yang tersisa. Mana waktu itu juga sempat channel YouTube kita kena hack gitu loh bro, sama akun kripto Ethereum gitu. Dan sebenarnya buat lo semua yang belum tahu, Pricebook tuh studionya ada di lantai 3 di kantor kita. Dan di situ tuh ada satu pintu yang bisa langsung akses keluar gitu loh bro. Dan ternyata memang pintu itulah yang jadi malapetaka malah. Kurang lebih seperti itulah brother kondisi ataupun situasi kalau misalkan gitu ya kantor Pricebook amit-amit jabang bayi sampai kemalingan amit-amit. Tapi alhamdulillahnya sih hal tersebut belum pernah terjadi dan jangan sampai kejadian. Kalaupun ada sesuatu hal yang buruk terjadi, Pricebook ini sudah mempersiapkan beberapa tindakan preventif yang pastinya aman, tepat, dan juga murah, yaitu CCTV Xiaomi Mi Lab C21. Secara desain, mungkin CCTV Mi Lab C21 ini terlihat nggak terlalu berbeda ya sama CCTV lain di zaman sekarang. Warnanya tuh putih, bentuknya dominan bulat di bagian atas, tentunya untuk mengakomodir lensa kameranya, serta berbentuk tabung di bagian bawahnya. Lalu untuk detailnya sendiri, lensa kamera CCTV ini beresolusi 4 megapiksel yang memiliki cakupan seluas 105 derajat dan ditemani dengan satu infrared LED. Sebenarnya alasan utama gue memilih CCTV ini karena dengan harga yang relatif murah ataupun terjangkau, gue tuh bisa mendapatkan sebuah CCTV yang mampu merekam sampai resolusi 2.5K. Selain itu, Mi Lab C21 ini juga bisa menampilkan video dengan tampilan yang tetap terang, meskipun kondisi sedang gelap berkat fitur Starlight Night Vision. Kemudian doski juga bisa berputar sampai 360 derajat. Kemudian punya fitur Human Detection and Tracking, dan ada juga nih fitur Two-Way Call yang bisa diakses secara real time. Hingga fitur Sound Detection yang mampu memberikan notifikasi saat CCTV ini mendengarkan satu suara abnormal. Sebagai contoh nih ya, suara benda jatuh dan lain sebagainya. Terakhir, satu poin lagi nih yang ngebikin gue ngerasa bahwa Mi Lab C21 ini tuh modern banget gitu ya brother. Karena doski ini udah masuk kategori Smart CCTV yang pastinya bisa diakses dari jarak jauh, kapanpun dan dimanapun. Dengan sebuah aplikasi yang bernama Mi Lab Home. Cara koneksinya pun memang tergolong gampil banget brother. Pertama-tama kita tinggal hubungin aja CCTV menggunakan kabel power yang sudah disediakan di paket penjualan. Terus download deh aplikasi Mi Lab Home. Setelah aplikasinya terdownload, kita tinggal masuk akun atau buat kalian nih ya yang belum punya bisa sign up atau daftar terlebih dahulu. Kemudian kalau udah masuk, tinggal klik add device, maka aplikasi akan secara otomatis melakukan scanning device. Nah, kalau misalkan device-nya sudah terdeteksi, kita tinggal klik aja deh lalu pilih koneksi WiFi yang ingin kita gunakan. Tapi pastikan dulu ya, jaringan WiFi di 2.4 GHz karena CCTV ini masih belum support koneksi WiFi yang 5 GHz. Nah, kurang lebih seperti inilah tampilan user interface-nya kalau misalkan step by step-nya itu udah kalian lakukan semua. Secara sekilas tampilan memang terlihat simple banget ya, dengan beberapa tombol. Mulai dari tombol hibernasi yang berfungsi untuk mematikan sejenak CCTV, ada tombol pengaturan resolusi perekaman yang sayangnya cuma punya dua opsi, yaitu 360 dan juga 2.5K. Kemudian nih, di sebelahnya ada tombol mute on dan juga mute off. Terus ada tombol screen capture dan juga screen recording. Sekarang kita pindah ke bagian bawahnya brother, di mana terdapat satu tombol berbentuk joystick yang berfungsi untuk menggerakkan arah kamera secara manual, baik itu ke atas, ke bawah, hingga berputar 360 derajat. Kalau misalkan kita ingin mengaktifkan fitur panorama, tinggal klik aja deh tombol yang ada di samping joysticknya. Lalu klik Generate Panorama, maka Mi Lab C21 ini akan secara otomatis melakukan scanning ke seluruh ruangan. Dan kalau misalkan udah selesai, maka kita bisa langsung melakukan klik di daerah yang ingin kita lihat kondisinya. Dan tentunya secara otomatis lensa CCTV akan bergerak ke arah yang kita inginkan tersebut. Lalu di tampilan paling bawahnya, kita akan menemukan tombol Home Surveillance yang berisi semua notifikasi masuk tentang pergerakan ataupun suara yang terekam oleh CCTV ini. Jadi kalau misalkan ya, sewaktu-waktu ada notifikasi CCTV yang masuk tapi nggak sempat kalian baca ataupun nggak kebuka, kita masih bisa mengakses notifikasi tersebut lewat tab ini. Terus ya, di bagian bawah tengah terdapat tab SD card video. Tentunya ini untuk pengakses video yang tersimpan di micro SD yang bisa dipasang di bagian bawah lensa kameranya.
Namun, kalau misalkan kalian kurang tertarik menggunakan micro SD, kita juga masih dikasih pilihan kok untuk menggunakan metode penyimpanan berbasis cloud, yaitu IMEI Cloud. Tentunya dengan berbagai macam pilihan plan. Terus di pojok kanan bawah terdapat satu tab album yang berisi semua file video yang kita rekam menggunakan aplikasi IMEI Lab Home ini. Dan kalau kalian ngeh ya sama satu tombol dengan logo telepon di bagian tengah, ini merupakan tombol untuk mengakses fitur two-way call yang sudah gue mention sebelumnya, brother. Terakhir, brother, biar lebih afdol nih ya, gue bakal ngasih lihat kalian sampling video menggunakan IMEI Lab C21 ini tentunya dalam kondisi redup cahaya. Nah, ini seperti yang gue bilang tadi, kalau misalkan kondisinya tuh cahaya redup ataupun minim cahaya, kalau misalkan lo lihat di sini, di layarnya tuh masih terang banget, brother. Sekarang kita beralih ke pembahasan terkait kekurangan dari CCTV IMEI Lab C21 ini. Menurut gue sih ya, selain desainnya yang biasa aja, pertama adalah sangat tergantungnya device ini dengan daya listrik serta jaringan internet. Ya walaupun sebenarnya rata-rata semua CCTV yang gue tahu, semua memang masih memiliki masalah yang sama. Tapi kalau misalkan nih ya, mungkin ada orang dari Xiaomi ataupun IMEI Lab yang nonton video ini, bisa kali kalian tuh menciptakan sebuah terobosan yang punya CCTV itu misalkan ada built-in baterainya atau mungkin bisa pakai SIM card, ditaruh SIM tray ya kan. Jadi kalau misalkan amit-amit gitu ya, ada maling yang pinter nih, maling 2022 kadang-kadang suka pinter ya. Misalkan dia mau nyolong terus tiba-tiba listriknya tuh dimatiin, otomatis kan pergerakannya nggak bisa kita lihat, bro. Nah mungkin dengan adanya teknologi tersebut, ya semua pergerakan mereka akan tetap terpantau sama CCTV ini. Tapi balik lagi itu cuman pendapat gue pribadi ya. In my opinion gitu. Atau mungkin memang sudah ada nggak sih CCTV yang secanggih itu? Udah built-in baterai dan udah bisa ditanamin SIM card. Atau mungkin gue yang nggak tahu gitu ya. Feel free langsung aja kalau misalkan memang ada, tulis di kolom komentar kira-kira CCTV-nya apa. Terus kekurangan yang kedua, menurut gue ini tidak adanya fitur on-fifth di IMEI Lab C21 ini. Dimana buat kalian yang belum tahu, on-fifth itu gampangnya adalah sebuah fitur yang mampu mengintegrasikan beberapa unit CCTV berbasis Wi-Fi. Meskipun dari brand yang berbeda ya bro. Jadi nih kalau misalkan kalian pengen pakai banyak CCTV di kantor, di rumah, ataupun dimanapun, berkat on-fifth ini kalian tuh bisa bebas memilih brand ataupun tipe CCTV yang ingin kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan ataupun lokasi. Dan kalau boleh gue simpulkan nih ya, CCTV IMEI Lab C21 ini menurut gue adalah sebuah CCTV yang memiliki segudang fitur dan juga kelebihan. Ya meskipun cuma dibanderol dengan harga 509.000. Dan gak lupa juga nih pihak IMEI Lab menyertakan garansi selama 2 tahun untuk produk yang ini. Akhir kata semoga video ini cukup membantu terutama buat lo semua yang lagi mencari home security camera ataupun CCTV dengan harga yang menurut gue cukup affordable tapi punya fitur yang banyak. Seperti biasa, kalau misalkan lo semua pengen ngetakis IMEI Lab C21 ini langsung aja beli. Pembeliannya bakal gue taruh nih di kolom description. Dan terima kasih buat lo semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Bewok pamit. Assalamualaikum.